Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk kesempatan yang indah Tuhan karuniakan kepada setiap kami, sehingga pagi hari ini kami boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu, agar setiap kami sekalian mendapatkan pengurapan yang baru, untuk kami dapat mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Berfirman kepada kami Bapa, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang siap diberkati firman Tuhan, kita mau sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Tema firman Tuhan pagi hari ini, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Saya akan membacakan firman Allah yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 dan pasal yang ke-8 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Kemudian ayat yang kedua pasal yang ke-8, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang-orang yang percaya, katakanlah orang Kristen, Bapak Ibu ya, kalimat mengucap syukur ini saudaraku bukanlah kalimat yang asing, saudaraku ya. Kalimat yang sudah begitu sering kita dengar dengan telinga kita, saudaraku ya. Mudah dan indah untuk diucapkan, tetapi sukar untuk dilakukan. Apalagi saudaraku dalam situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Rasanya kecenderungan untuk bersungut-sungut itu lebih besar. Nah, harusnya minggu ini kita sudah bisa berkumpul bersama-sama, kita bisa bersukacita dalam hadirat Tuhan. Tetapi PPKM diperpanjang lagi Bapak Ibu. Kita juga nggak tahu bagaimana minggu depan, atau mungkin diperpanjang lagi. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, masihkah kita bisa bersyukur kepada Tuhan dalam situasi yang seperti ini? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biasanya orang mengucap syukur itu ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Ketika keinginan dan cita-citanya tercapai. Ketika segala sesuatunya dipermudah, ketika berhasil dalam pekerjaan, berhasil dalam karir, dalam pendidikan, naik jabatan, kemudian
anak-anaknya berhasil, semua baik-baik saja, dan lain-lain, saudaraku. Maka orang mengucap syukur, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang bersyukur karena kondisi yang baik itu. Nah, mengucap syukur ketika segala sesuatunya indah dan baik-baik saja, itu bukanlah hal yang sulit untuk dilakukan. Semua orang bisa melakukannya. Justru ketika kita tidak mengucap syukur dalam keadaan yang baik seperti demikian, saudaraku, kita akan sangat keterlaluan kalau sampai tidak bersyukur dalam keadaan yang demikian. Tetapi yang Yesus ajarkan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala keadaan, saudaraku. Bukan saja pada saat keadaan kita baik, tetapi keadaan yang tidak baik sekalipun, Tuhan mau kita tetap bersyukur. Nah, seperti halnya mengasihi sesama, Yesus berkata, "Jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu?" kata Tuhan. Orang berdosa dan pemungut cukai pun melakukannya. Yang Yesus ajarkan adalah kasihilah musuhmu, orang yang membenci kamu, doakan dan berkati dia. Itu yang Yesus ajarkan. Demikian pula dalam hal mengucap syukur. Kalau kita mengucap syukur dalam keberhasilan, dalam kelimpahan, itu hal yang wajar, itu hal yang mudah yang dapat dilakukan oleh semua orang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita tetap bersyukur ketika kita gagal, ketika kita dalam kekurangan, ketika kita dalam kesulitan? Apakah kita tetap bisa bersyukur? Ketika kita dalam sakit penyakit, apakah kita masih tetap bisa bersyukur? Ketika kita dalam tekanan, dalam pergumulan yang panjang, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah kita masih bisa bersyukur? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Kata kitab Mazmur tadi, bersyukurlah kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Masihkah kita bersyukur? Masihkah kita bisa bersyukur menceritakan perbuatan Tuhan yang baik di tengah kondisi yang mungkin kita sendiri sedang mengalami dalam keadaan situasi yang tidak baik? Saudaraku, tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita ada ini karena kemurahan Tuhan. Kita masih bisa dengar firman ini, kemurahan Tuhan. Kita masih ada hari ini, kemurahan Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini begitu banyak orang yang begitu luar biasa mengalami kesulitan di mana-mana. Saudaraku, kebangkrutan terjadi di mana-mana. Pengurangan karyawan, pengangguran, ini luar biasa. Ujian berat bagi kita untuk kita mempraktekkan ucapan syukur kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita bersyukur? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Mengapa kita harus tetap bersyukur? Yang pertama adalah Mazmur 106 ayat yang pertama, sebab Ia baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengapa kita bersyukur? Kita bersyukur sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, kasih setianya. Dia tetap Allah yang penuh kasih. Dia tetap Allah yang setia. Dia tetap Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita. Itulah sebabnya kita harus tetap
bersyukur kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus bersyukur? Kita harus bersyukur sebab mengucap syukur adalah kehendak Allah. Amin Bapak Ibu. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Saya ulangi, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita semua. Mengucap syukur adalah kehendak Allah. Kita mau melakukan kehendak Allah, amin. Belajar bersyukur dalam segala hal. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, mengapa kita mengucap syukur? Sebab ada mujizat di balik ucapan syukur. Ada apa Bapak Ibu? Ada mujizat di balik ucapan syukur. Saudaraku masih ingat peristiwa Tuhan Yesus Kristus memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Murid-murid kebingungan, karena orang berbondong-bondong seharian tidak mau pulang. Mereka mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Mereka mengikuti pelayanan Tuhan Yesus sampai mereka kelaparan. Dan Alkitab mencatat Yesus jatuh belas kasihannya kepada mereka karena mereka kelaparan. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apakah ada makan? Kamu harus memberi mereka makan. Wah, murid-murid kalut, bingung. Bagaimana mungkin bisa memberi makan orang yang segitu banyak? Kalau toh mereka mungkin jajan di warung-warung makan sekitar, tidak akan ada warung makan yang mampu mensuplai makanan buat mereka. Sementara ada di tangan mereka 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Hanya itu makanan yang ada pada mereka. Kemudian murid-murid menyerahkan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu kepada Tuhan. Tuhan Yesus berdoa. Tuhan Yesus mengucap berkat. Tuhan Yesus mengucap syukur. Sekalipun hanya 5 roti dan 2 ikan. Sementara harus memenuhi, mengenyangkan, memberi makan orang yang jumlahnya ribuan. Tetapi Yesus tetap mengucap syukur. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dia ucapkan berkat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian ia berikan 5 roti dan 2 ikan itu kepada murid-murid supaya murid-murid membagikannya kepada orang banyak itu. Dan luar biasa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita, terjadilah yang namanya apa? Mujizat. Terjadilah mujizat yang luar biasa. Mereka makan sampai kenyang. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Berarti lebih dari 5.000. Mereka makan sampai kenyang, saudaraku. Dan orang mengumpulkan sisa-sisa roti dan ikan itu. Alkitab mencatat sisanya adalah 12 bakul. Sungguh ini sesuatu yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau sampai hari ini saya boleh ada, kami sekeluarga boleh ada, itu karena Tuhan. Itu karena mujizat Tuhan. Tiap hari Tuhan buat mujizat dalam kehidupan kami sekeluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kami lakukan? Kami belajar bersyukur kepada Tuhan. Kami belajar bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Nah, ucapan syukur yang kami naikkan itu, saudaraku, mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin, Bapak Ibu. Ada mujizat di balik ucapan syukur. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian contoh yang terakhir ketika Paulus dan Silas ada di dalam penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapa Paulus dan Silas? Mengapa Paulus dan Silas dimasukkan penjara? Apakah karena ia berbuat kesalahan? Tidak. Paulus dan Silas masuk dalam penjara bukan
karena melakukan kejahatan. Tetapi justru ketika Paulus dan Silas sedang melakukan kehendak Allah, ketika Paulus sedang menjalankan tugas misi pemberitaan Injil kabar baik, justru Paulus ditangkap. Paulus disesah. Kemudian Paulus dimasukkan ke dalam penjara yang paling tengah dengan kaki terpasung, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Paulus punya banyak alasan. Silas juga punya banyak alasan untuk bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena ia ditangkap, ia dipenjara bukan karena melakukan kejahatan. Justru karena dia sedang melakukan kehendak Allah, ia harus ditangkap. Saudaraku, punya 1000 alasan, mungkin bahkan berjuta-juta alasan untuk dia bisa bersungut-sungut. Tetapi Paulus dan Silas tidak memilih bersungut-sungut. Alkitab mencatat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tengah malam ketika teman-teman yang ada di penjara semua mungkin sedang tidur, Paulus dan Silas berdoa dan menaikkan puji-pujian kepada Allah. Apa artinya Paulus berdoa dan menaikkan puji-pujian di hadapan Allah? Artinya Paulus dan Silas bersyukur dalam segala hal. Bersyukur dalam segala keadaan. Sehingga Paulus dan Silas bisa berdoa dan menaikkan puji-pujian. Kalau dia tidak bersyukur, ya dia bersungut-sungut, dia marah-marah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seperti yang sering kita lakukan, toh? Kita marah-marah, bahkan marah dengan orang lain. Bahkan bisa jadi marah dengan Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Padahal kesalahan itu karena persoalan yang kita hadapi itu karena kesalahan kita sendiri seringkali. Tetapi mari kita belajar dari Paulus dan Silas ini. Sekalipun ia tidak bersalah, ia harus dimasukkan ke dalam penjara, dia tidak bersungut-sungut, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan Alkitab mencatat terjadi mujizat yang luar biasa. Pintu-pintu penjara itu semuanya terbuka, belenggu-belenggu terbuka, termasuk pasung yang memasung kaki Paulus dan Silas terbuka, terbebaskan semua. Ada mujizat yang luar biasa malam itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal, maka engkau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Bapak Ibu, dalam kondisi yang seperti hari-hari ini, kita sedang, mungkin sebagian besar orang sedang dalam pergumulan yang hebat. Saudaraku, baik pergumulan soal ekonomi, pergumulan soal kesehatan, tetapi mari sebagai anak-anak Tuhan kita belajar bersyukur. Amin. Bersyukur dalam segala hal, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Bersyukur dalam segala hal, sebab ada mujizat di balik ucapan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat berkat firman-Mu yang luar biasa, meteraikan dalam setiap kehidupan kami. Biar kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sungguh boleh memberkati setiap kami, menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan-jalan hidup kami, bahkan menjadi pedoman hidup kami. Biar kebenaran firman-Mu yang terus menuntun langkah-langkah perjalanan hidup kami. Kami bersyukur melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami supaya kami bersyukur dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, di tengah situasi yang sukar ini Tuhan, kami tidak mau terpancing, kami tidak mau terprovokasi dengan situasi dan kondisi, tetapi kami mau tetap memandang Allah yang luar biasa, Yesusku yang luar biasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Bapa, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu pagi hari ini. Berkati mereka semua, biar yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Oh haleluya, Yesus, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan.
apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka. Biar tangan kasih Tuhan menjamah mereka, menolong mereka semua. Sehingga tak satu pun mereka yang mengalami kelemahan, baik kelemahan secara fisik maupun kelemahan secara spiritual. Biar setiap umat-Mu kuat di dalam Tuhan, tegar di tengah-tengah masa sukar ini. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Hamba-Mu berdoa memohonkan berkat untuk setiap umat-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama mengangkat kedua belah tangan kita. Bapak, Kau melihat tangan-tangan terangkat. Kau melihat setiap beban dan pergumulan mereka. Kau turunkan tangan-Mu atas setiap umat-Mu. Haleluya, haleluya. Terimalah anugerah dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Biar senantiasa menyertai kehidupan Bapak Ibu semuanya. Menyertai kehidupan kita semua. Memberikan kepada setiap kita kemenangan, memberikan kepada setiap kita sekalian kekuatan untuk kita boleh menjalani kehidupan bukan dengan kuat gagah kita, tetapi bersama dengan Tuhan Allah kita. Terima kasih Bapa, terima berkat Tuhan, terima berkat Tuhan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang diberkati, katakan bersama-sama dengan saya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Saya ucapkan selamat berhari Minggu, selamat berjuang Bapak Ibu. Tetap protokol kesehatan ketat ya Bapak Ibu. Sehat senantiasa ya, salam sehat, penuh sukacita saudaraku, sebab Immanuel, Allah menyertai kita. Amin.